Pasca kalah dari Arsenal 2-1 di pertandingan tadi, apakah fans Madrid harus sedih? Justru fans Madrid harus happy. Karena apa? Karena di leg kedua perempat final musim ini Madrid lebih hebat dibanding Barcelona. Coba bayangin, Barcelona lawan Dortmund di leg kedua perempat final UCL kalah 3-1. Madrid kalah cuma 2-1. Dan Madrid biarpun kalah, Madrid sukses terhenti di perempat final. Arsenal kalah dari Dortmund, gagal terhenti di babak perempat final. Ini bukti Madrid masih lebih hebat dibanding Barcelona. Lawan Arsenal tadi kita lihat ya, susunan pemain Real Madrid ini ya bisa dibilang mirip kayak di leg pertama. Nggak banyak perubahan yang dilakukan sama Ancelotti. Arsenal pun begitu. Nggak banyak perubahan dan Arsenal lagi-lagi di leg kedua perempat final UCL musim ini, biarpun main di kandang Madrid, Arsenal masih tetap krisis striker alias krisis penyerang. Bayangin aja, Arsenal tadi lawan Madrid main tanpa striker murni. Biarpun formasinya 4-3-3, di sana ada Martinelli, ada Merino, ada Bukayo Saka yang diplot sebagai juru gedor, tapi ya kalau kita posisi mereka ini nggak ada satupun yang berposisi sebagai striker murni kan. Sementara Madrid, nah ini menurut gue salah satu yang bikin Real Madrid nggak greget apa tuh namanya tuh, selain nggak greget, kurang tampil tajam di pertandingan tadi tuh, terutama di dua leg babak perempat final UCL musim ini, yaitu hadirnya matahari kembar di lini serang Real Madrid. Lagi gue gak bosan-bosan untuk bilang kalau Mbappe sama Vinicius Junior ini nggak melulu cocok dimainin bareng. Hadir matahari kembar, kenapa gue bilang matahari kembar? Karena kedua pemain ini menurut gue ya lebih oke kalau dimainin di sisi kiri dari lini serang Real Madrid. Mbappe bisa main taruh di tengah di posisi CF, tapi Mbappe menurut gue lebih greget kalau ditaruh di sisi kiri dari lini serang Real Madrid. Sementara Vinicius Junior juga sama, lebih mantep kalau ditaruh di sisi kiri lini serang Real Madrid. Nah ini yang bikin Real Madrid kurang greget ketika Mbappe sama Vini main berbarengan, atau tadi Ancelotti lebih legowo, salah satu dicadangin aja tuh, mau Vini ataupun mau Mbappe. Tapi ya lagi Ancelotti lebih milih nurunin trisulanya ya kan, trisula mau itu Rodrigo, Mbappe sama Vinicius Junior. Ya sih, Madrid butuh gol lebih dari 3 untuk lolos ke perempat final UCL, tapi ya Arsenal is Arsenal. Musim ini Arsenal di UCL lagi bagus nih, trennya lagi bagus nih, mental bertanding dari skuad Arsenal, dan terbukti Arteta di Arsenal musim ini di UCL terlebih khusus ya, ini makin matang nih dari segi strategi, dari segi mental para pemainnya. Bayangin aja Arsenal di lini pertahanan tadi lawan Madrid nggak full tim loh. Ada berapa yang cedera main kuncinya. Di serang jangan ditanya. Di serang bisa bilang Arsenal ya hampir semua striker murninya cedera semua. Ditambah lagi Arsenal ya biarpun banyak yang cedera main kuncinya, tapi di tengah Arsenal trionya Declan Rice, Thomas Partey, dan satu lagi siapa tuh namanya, Odegaard, mantan main Real Madrid, ini menjadi trio orkestra yang mengorkestrasi lini serangan Arsenal, baik dari segi untuk menekan lini pertahanan Real Madrid ataupun menjadi para pemain yang menahan alur serangan Arsenal sejak dari lini tengah ya kan. Ketiga pemain ini benar-benar tampil energik di dua leg babak perempat final, terutama di pertandingan tadi tuh. Partey, Odegaard, Declan Rice benar-benar menjadi benteng, menjadi filter bagi pertahanan Arsenal sebelum Real Madrid bisa masuk ke final third ataupun kotak penalti dari Real Madrid. Sementara Real Madrid lihat tengahnya ya di mana tuh di UCL musim ini ya bisa dibilang, bukan di musim ini ya, di babak perempat final tadi ada Valverde, Tchouaméni, ada Bellingham. Ya menurut gue sih seharusnya opini gua better ya Ceballos yang diturunin atau Luka Modric di starting line up, jangan Tchouaméni, karena terbukti Tchouaméni di leg pertama di kandang Arsenal ini kedodoran untuk menghadapi energiknya, agresivitasnya, high intensity-nya dari para pemain tengah Arsenal yang dikomandoi sama Martin Odegaard. Seharusnya itu bisa dievaluasi sama Ancelotti, tapi Ancelotti ada pesawat lewat kedengarnya tuh. Tapi Ancelotti lebih milih
untuk tetap mainin trio lini tengahnya nih. Nah, kalau kan Valverde agak ditaruh di agak ngadi-ngadi ya, taruh di posisi fullback kanan ya. Nah, sekarang Valverde ditaruh di posisi aslinya nih di lini tengah. Ya, tapi lagi-lagi Arsenal di tengahnya di babak perempat final UCL musim ini lagi mantep banget penampilannya, sulit dibendung, dan terbukti dong tadi Real Madrid hanya pertandingan biarpun ball possession unggul, tapi dari segi kreasi peluang, menciptakan peluang, shot on target, ini kalah efektif dibanding Arsenal. Dan lagi-lagi Courtois menggendong Real Madrid, guys. Kalau kita lihat ya, dari segi shot on target ini total shoot Arsenal punya 11, Madrid 18, tapi on target dari 18 tembakan Real Madrid cuma 3 yang ngarah ke gawang David Raya. Yang satu berbuah jadi gol sih, yaitu karena akibat kesalahan dari Saliba ya kan, yang ketika dapat umpan dari Raya, dia kontrol bola kurang ngeh sama kehadiran Vini nih yang langsung melakukan high press. Dan endingnya Vini bisa nyuri bola dan ya dengan mudahnya nyeplosin bola ke gawang David Raya. Tapi terlepas dari kesalahan Saliba, ini lini tengah lini serang Real Madrid keder nih untuk membongkar lini pertahanan Arsenal. Terbukti cuma total 3 shoot on target, 1 jadi gol, berarti cuma di sepanjang pertandingan 2 yang sukses mengarah ke gawang David Raya tuh. Sementara 1 gol Mbappe ini dianulir sama VAR bukan VAR, sama Guards, karena ya udah jelas itu posisinya offside. Sementara Arsenal dia punya 6 shoot on target dari 11 total percobaan tembakan sepanjang pertandingan. Ini artinya apa ya? Artinya Arsenal dari segi untuk membongkar lini pertahanan Real Madrid, Arsenal lagi-lagi bisa melihat celah nih, mengangaknya celah lini pertahanan Real Madrid yang digalang sama Asensio dan Rudiger. Ya kalau kita mau jujurli ya, Real Madrid sebenarnya di perfinal UCL musim ini performanya menurun dibandingin ya kembali ke kayak di laga-laga awal di babak fase awal UCL ya di musim ini tuh, yang formatnya berbeda dengan sistem klasemen. Kan Madrid di awal-awal tuh tersiok-siok tuh, dan performa lini pertahanannya banyak disorot sama netizen. Dan di babak perempat final UCL kembali lagi tuh pemain bertahan Real Madrid performanya kayak setelan di fase awal UCL musim ini, sangat disayangkan. Dan terbukti kan Real Madrid di babak perempat final lawan Arsenal di 2 leg kebobolan 5 gol. Bayangin 5 gol ini menurut gua suatu hal yang sangat-sangat nganu ya. Karena apa? Status Real Madrid adalah sebagai King UCL, ditambah lagi juara bertahan UCL musim kemarin. Loh kok bisa performa dari lini pertahanannya kayak ngini, kayak ngono ya kan? Kalau alasannya karena Eder Militao cedera. Arsenal juga pemain kuncinya ada yang cedera, Gabriel cedera, cuma Saliba didampingin sama Kiwior ya kan ini. Tapi Arsenal tetap tuh bisa tampil oke, tampil kokoh di sepanjang 2 kali 40 menit tadi ya kan. Menurut gue sih bukan alasan ya. Lagi-lagi ini yang mungkin Real Madrid rapuh lini pertahanannya ya, mungkin gaya bermain Real Madrid nih nggak ada terobosan yang diciptakan sama Don Carlo Ancelotti. Kalau bilang Ancelotti miskin taktik, gue nggak setuju ya. Kok miskin taktik? Kalau miskin taktik pun taktik nggak mungkin bisa jadi juara UCL musim kemarin. Ya coba gue bilang ya, Ancelotti nggak berani bikin terobosan nih di sistem permainan Real Madrid ketika Real Madrid buntu menghadapi gaya permainan Arsenal yang dengan high intensity, high pressing, dan bermain terbuka. Harusnya Ancelotti bisa berani bikin terobosan-terobosan di taktik maupun formasi ataupun strategi dari Real Madrid. Lagi-lagi Ancelotti milih ya mainin matahari kembar tuh di lini serang. Seharusnya bisa jadi Ancelotti tadi lebih berani nih, misalnya mainin Endrick sebagai starting lineup tuh, trio Brazilnya turunin, karena kan di Copa del Rey apa di La Liga tuh pernah dicoba tuh trio Brazilnya sebagai starting lineup, dan terbukti nggak kalah eksplosifnya dibandingin sama ketika Mbappe masuk sebagai starting lineup. Harus kayak gitu tuh Ancelotti berani. Sayangnya Endrick sih nama itu Endrick ya lebih dipilih sama Ancelotti masuk dari bench alias dari bangku cadangan. Ya, di tengah pun begitu ya. Lagi
nggak berani bikin terobosan di Ancelotti. Harusnya tadi lebih berani Ancelotti nyadangin Tchouaméni, masukin Ceballos, satu Luka Modric. Kan Luka Modric pengalamannya udah luar biasa banget nih, udah berkali-kali juara UCL bersama Real Madrid. Loh kok dia pun umurnya udah uzur, tapi Luka Modric dari segi leadershipnya masih dibutuhkan di saat-saat genting. Kenapa nggak dimasukin sebagai starting lineup sama Don Carlito ataupun sama Carlo Ancelotti? Nggak habis thinking sih gua. Ya tapi ya apa boleh buat, keputusannya dengan pelatih ya kan. Dan sementara Arsenal, Mikel Arteta benar-benar bisa mengambil keuntungan nih, keuntungan dari amburadulnya lini pertahanan Real Madrid di UCL musim ini ya, terutama di babak perempat final lawan Arsenal ya kan. Benar-benar celah lini pertahanan Real Madrid bisa dimanfaatin sama Arteta. Walaupun di pertandingan tadi Saka sempat gagal bikin gol dari titik putih karena Panenkanya bisa dibaca sama, bukan dibaca sih, bisa arah bola bisa ditip sama Courtois. Sementara Real Madrid sebenarnya bisa dapat penalti tapi dianulir sama VAR ya, karena emang sih Declan Rice tuh nggak ketika dia megangin badan pemain Real Madrid ya, itu dia nggak aktif tangannya, agak sedikit ya diving halus lah ya, Mbappe kalau satu ya kan. Jadi ya secara overall bisa dibilang Arsenal lawan Real Madrid di babak perempat final UCL tadi leg kedua ya, Arsenal jauh lebih baik penampilannya guys. Mau dibaca dari sisi apa? Ball position ya unggul, akurasi ya Madrid oke, tapi ya sepak bola itu hasil akhirnya yang dilihat bukan ball positionnya, yang dilihat adalah jumlah gol ke gawang lawannya. Arsenal bisa bikin 2 gol ke gawang lawan lewat gol Bukayo Saka dan gol Martinelli lewat skema counter attack ya. Lagi-lagi kelihatan kan ketika main dengan skema counter attack Arsenal bisa tampil juga sama berbahayanya ketika Arsenal main dengan skema non counter attack. Lihat itu ketika counter attack Martinelli dapat bola umpan terobosan, sisa cuma satu, Fran Garcia udah kalah speed sama Martinelli, ketinggalan 2 langkah tuh ya kan di gol Martinelli tadi di menit 93 tuh, dan alhasil Martinelli dengan mudah untuk menceplokkan gawang ke Courtois, dan endingnya ya Arsenal melaju ke sama-sama sukses ya, Arsenal sama Real Madrid. Arsenal sukses ke semifinal UCL musim ini, Real Madrid sukses terhenti di babak perempat final. Yang terpenting dari semua ini, fans Madrid jangan sedih. Biarpun Madrid gagal ke babak semifinal, tapi Real Madrid tetap Real Madrid. Real Madrid tetap King UCL. Gimana? Udah terhibur belum dengan status King UCL Real Madrid? Nah, thank you banget yang udah nonton channel YouTube gue Irwancan melalui konten Mundita banget. Thank you banget yang udah support channel YouTube gue juga. Thank you banget. Terus konsisten untuk support channel YouTube gue dengan cara nonton, like, subscribe, share sekalian, dan komen. Thank you banget. Ketemu lagi bersama gue Irwancan di konten Pundit Abon berikutnya. Gue pamit. Salam bola-bola.